Kalau dari pandangan umum, orang taunya bipolar itu kan moody atau misalnya mood-moodan, padahal sebenarnya jauh dari itu. Jadi bipolar sendiri adalah sebuah gangguan mood episodik. Maksudnya episodik adalah kadang muncul, kadang kondisinya netral. Episode yang dimaksud ada episode manik atau semangat yang berlebihan, dan episode depresi atau nggak semangat sama sekali, nggak semangat, hopeless, helpless, seperti itu. Halo, selamat malam. Kembali lagi nih di acara Ngobrol Santai kali ini. Tadi udah kita lihat video dari penjelasan yang tema kita malam ini yaitu bipolar. Terus juga tadi udah ada videonya dari penjelasan dari psikolog. Nah, sekarang gue udah sama temen gue nih namanya Putri. Coba Put, halo Put. Hai. Apa kabar Put? Puji Tuhan, baik. Baik banget. Terus gimana kondisi sekarang? Kondisi lagi depresi nih. Lagi semalam baru aja ganti episode. Ada yang namanya manik, ada yang namanya depresi. Biasanya kalau manik itu ditandai dengan orang yang hyper bahagia. Jadi selama periode manik itu kayaknya semangatnya menggebu-gebu. Terus biasanya ditandai juga ngomongnya cepet. Ngomongnya cepet juga bisa mengambil suatu keputusan yang nggak dipikir panjang yang akan disesali nantinya. Biasanya kalau manik. Kalau depresi itu lebih kayak nggak punya semangat, kehilangan selera terhadap minat yang kita suka, terus juga sedih, maunya ngurung diri, merasa nggak berharga, sampai bisa ke arah bunuh diri. Nah, gue kalau boleh tahu, sekarang lu ada di posisi yang mana? Di manik atau di depresi? Lagi di depresi sekarang. Tapi pernah lu ngerasain yang di posisi manik? Beberapa minggu kemarin lagi manik-maniknya. Berarti kalau manik bisa dibilang kan orang hyper bahagia ya? Betul, Nah, bisa dibilang seperti itu. Kayak kita menggunakan doping dong. Kayak ada dopingan gitu. Enggak? Apa gimana? Biasanya kalau manik itu memang kayak nggak pengen tidur aja gitu, Bang. Biasanya kalau gue lagi manik nih ya, tidur tuh bisa subuh, misalnya let's say jam 5. Tapi cepet tidurnya, cuma 3 jam, 4 jam. Kayak ada bahkan beberapa penderita bipolar lain tuh bisa sampai 4 hari nggak tidur. Kayak gitu, sekalinya tidur tuh paling cuma 2 jam, 3 jam. Nah, itu ada efek sampingnya nggak sih, Put? Dari manik itu? Kan nggak tidur-tidur tuh. Pasti dong akan ke kesehatan gitu. Tapi bisa dikontrol sebenarnya sih pakai obat supaya untuk menekan si maniknya ini supaya nggak yang extremely banget, hyper banget gitu. Bisa dikontrol dengan obat. Iya. Terus sebelum kita lebih jauh nih, gue penasaran, lu pertama kali kapan sih mengalami yang namanya bipolar itu? Dan apa dulu, manik dulu atau yang depresi dulu? Pertama kali sebenarnya gue nggak bisa mastiin jelasnya sih ya kapan pertama kali ngerasain bipolar, tapi kira-kira gejalanya tuh muncul 2018. Itu setiap kali gue marah atau lagi kesel atau lagi sedih, pengen mati aja gitu guanya. Maunya mati aja atau misalnya kayak nekat mau ngapain gitu, nekat apa? Biasanya self harm. Atau menyakiti diri sendiri. Oke. Pakai cutter, pakai gunting. Ke bagian tubuh yang mana? Tangan. Tangan. Tangan paling sering. Pernah cutting. Wah, jangan ditanya. Ini kayak bekasnya nggak tahu kelihatan apa nggak. Ini sih masih kelihatan nggak sih? Kelihatan dikit sih, merah-merah itu. Nah ini dia bekasnya. Oke. Manik itu ciri-cirinya biasanya yaitu orang akan jadi hyper bahagia, terus
akan memutuskan segala sesuatu tanpa berpikir panjang. Contohnya ini nih, gue tato di tangan. Gimana cara gue kerja coba? Ini gue bikin tato ini memang dalam keadaan gue lagi manik banget. Waktu itu gue ngeliat ada orang jadi gue lagi makan di suatu tempat daerah Mangga Besar, terus gue ngeliat ada cewek tatoan, terus gue kayak wow keren banget nih cewek tatoan gitu kan. Terus bener-bener literally gue langsung ke tukang tato, abis makan dari situ gue langsung ke tukang tato dan tato di situ. Padahal sebenarnya ini kalau nggak mikir panjang, udah gasin aja apa yang gue mau, langsung aja nggak mikir efek dampaknya tuh ke depannya kayak gimana. Iya. Ada juga orang-orang yang sampai ngambur-ngamburin duitnya dihabisin. Ada yang sampai bahkan fatalnya bakar duit, Bang. Saking dia tuh udah bingung. Bakar duit ada karena dia maksudnya bingung, bakar duit, ngebakar duit beneran gitu? Dibakar karena dia bingung cara ngabisin duitnya tuh gimana. Dibakar sama dia. Iya. Segitu ekstrimnya ya. Nah. Dan selain itu gejala manik juga biasanya nggak mau tidur, maunya aktif. Jadi kalau lagi manik tuh sangat produktif ya. Mau ngelakuin segala sesuatu tapi nggak butuh tidur. Jadi rasanya kayak badan tuh sehat-sehat aja, semangat-semangat aja tanpa tidur gitu. Bisa 4 hari gitu. Tidurnya juga cuma 2 jam, 3 jam, udah cukup. Bangun juga kayak gitu lagi. Terus biasanya ketawanya berlebihan, kayak ngakak-ngakaknya gitu. Happy banget bawaannya. Itu kalau lagi manik kayak gitu. Ya. Itu biasanya prosesnya itu dari manik menuju normal berapa hari sih? Tergantung dari tingkatan bipolar. Jadi bipolar itu sendiri dibagi ke dalam ada 4 tingkatan. Ada bipolar tingkat 1, bipolar tingkat 2, ada siklotomik, dan satu lagi unspecified bipolar kalau nggak salah ya. Jadi bipolar yang tidak ada spesifikasi pastinya seperti apa gejalanya gitu. Balik lagi tergantung sama si penderita ini tuh mengidap bipolar yang tipe berapa gitu. Kalau gue sendiri biasanya periode manik gue itu ada di kisaran seminggu sampai 2 minggu lah. Seminggu sampai 2 minggu. Benar. Dan lu berada di tingkatan? Berada di tingkatan? Belum. Jadi gue waktu itu baru ke dua kali psikiater ya. Iya. Setahu gue yang pernah gue baca itu setidaknya orang mesti 3 kali ke psikiater baru bisa bener-bener tahu dia tuh ada di tingkatan mana nih bipolarnya gitu. Okay. Lalu lanjut ke depresi. Oke, depresi. Jadi pastinya sedih. Betul. Sedih, ngerasa putus asa, ngerasa nggak berharga, kehilangan minat terhadap apa yang biasanya kita sukai, terus mengurung diri, atau bahkan sampai parahnya ada pemikiran untuk bunuh diri. Itu yang paling parah sih dari si depresi ini. Terus misalkan nih Put, lu lagi tiba-tiba kambuh nih, lu bisa prediksi gak sih kalau wah nih kayaknya mau kambuh nih, lu bisa prediksi gak? Sometimes bisa, tapi kadang enggak. Tiba-tiba aja gitu, kayak semalam benar-benar gue lagi happy nih, gue lagi main Mobile Legends ceritanya. Terus tiba-tiba kok nih kenapa nih gue nih nangis gue tiba-tiba. Masa? Terus? Nangis tanpa sebab dan ngerasa kayak aduh anjir gue capek banget nih ngejalanin hidup gitu. Oke. Itu semalam kejadiannya baru banget. Jadi ada langsung splitnya tuh cepet ya, ekstrim banget nih. Langsung tiba-tiba berubah jadi depresi gitu. Tapi sekarang normal kan? Lagi normal ya? Apa lagi manik? Sebenarnya lagi depresi. Lagi depresi. Saya berusaha untuk tegar. Terus, ketika lu, wah nih lu ngerasain kan kalau, wah gue kambuh nih, lu ngerasain kan? Nah, ketika lu ngerasain kambuh, apa yang lu lakuin? Hal apa yang lu lakuin untuk jangan sampai parah gitu? Kalau manik sih biasanya gue nggak ada yang spesifik melakukan apa ya. Tapi biasanya kalau depresi itu pasti gue langsung ngabarin ada 1-2 orang teman yang gue percaya banget yang setiap kali gue mau depresi gue selalu cerita gue lagi depresi nih gitu. Jadi biasanya kalau depresi itu gue pribadi cuma butuh tuh didengar aja sih. Karena pendengar.
Betul, butuh pendengar. Tanpa judgement ya. Kadang ketika lagi keseringannya nih ya, kalau lagi depresi terus pastinya kan beda dong ya, kalau lagi depresi kan kayak murung gitu. Keseringannya nih dapat stigma yang nggak enak dari masyarakat, Bang. Itu yang nyakitin kita banget nih sebagai penderita bipolar. Ada yang kayak stigmanya gini, ada yang berpendapat, lu lebay, lu baper, lu drama, atau kayak ketika kita cerita justru malah dia ikutan curhat. Jadi kayak kompetisi siapa yang paling menderita gitu loh. Itu gue ada beberapa kali ngalamin kayak misalnya gue lagi sedih banget nih karena let's say putus dari cowok gue sedih banget. Oh iya, gue juga waktu itu pernah nih, gue juga kayak gitu. Jadi kayak dia malah menambahkan ceritanya dia, bukannya malah jadi pendengar yang baik. Iya. Seringnya dapat perlakuan seperti itu. Dan apa ya? Sebenarnya gini sih, menurut gue, kami ya orang-orang bipolar itu cuma butuh didengar aja kok. Butuh pendengar. Gitu. Betul. Setidaknya kalau kalian tidak bisa mendengarkan kami, nggak bisa juga memberi saran, diam kayaknya akan jadi pilihan yang terbaik daripada kasih penghakiman, terus bilang kita A, B, C yang bikin kondisi kita justru tambah ngedown gitu. Betul. Nah, terus kayak misalkan lu lagi ngalami yang namanya depresi. Lu berarti kayak udah lu let it flow aja, udah lu kayak udah dah biarin dah. Apa lu emang berusaha untuk gue nggak boleh depresi, ada usaha untuk melawan nggak? Tipe orang kan beda-beda nih ya. Kalau gue sih nikmatin aja udah. Ngalir berarti ya? Ngalir aja, cuma kadang ya kalau lagi nggak bisa terbendung, kalau lagi benar-benar overload lah ini otak gitu rasanya, ya udah pengennya bawanya ya cutting aja, self harm. Ngomong-ngomong cutting, hal nekat apa yang pernah lu lakuin? Yang menurut lu parah nekat selain cutting atau yang lain coba? Gue udah kalau dihitung-hitung 4 kali nyoba bunuh diri. Tapi jangan dicontoh ya, nggak boleh. Nggak boleh, kan karena udah nggak begitu kan. Benar. Itu dijelasin tuh. Gini nih, seru juga nih ngomongin soal bunuh diri. Iya. Memang semua agama nggak ada ya yang ngebolehin namanya umatnya itu bunuh diri. Dosa pasti. Dosa gitu. besar. Cuma sebenarnya ini ngomongin gue pribadi deh, nggak usah orang lain ya. Gue pribadi tuh udah berusaha untuk cari bantuan. Misalnya ngubungin orang yang gue percaya untuk sekedar ngobrol atau misalnya ngajak ketemu gitu. Tapi ya balik lagi, memang kita nggak bisa memaksakan, orang juga punya kesibukannya masing-masing gitu. Betul. Tapi sebenarnya gue nih udah berusaha cari bantuan gitu, tapi nggak ada orang sama sekali. Nah, ketika itulah kadang udah nekat aja gitu, ya udahlah gue mati aja, gue udah nyari orang kok, udah nyari pertolongan ibaratnya, tapi ya nggak ada siapa-siapa main di situ, ya udah mendingan mati gitu kan pikirannya gitu. Nah, menariknya nih, kemarin kan juga ada baru kejadian ya, kasus selebgram yang bunuh diri. Betul, yang lompat dari lantai 4 ya. Gue sedih banget jujur Bang. Gue baca salah satu akun gosip di Instagram, komennya tuh kayak, ya ampun lebay banget, putus cinta aja bunuh diri, terus kayak segala macem, cantik-cantik kok mati gitu-gitu. Maksudnya dia juga, gue yakin dia nggak pengen kayak gitu. Gue yakin juga sebenarnya dia pengen cari pertolongan. Cuma ya kita nggak tahu keadaan dia bagaimana kan, gitu. Yang menyedihkannya itu terlalu banyak judgement dari masyarakat terhadap orang-orang yang mengalami bipolar atau juga yang mengalami depresi, yang menyebabkan kita bukannya bisa bangkit malah tambah ngedown, karena sebenarnya si bipolar ini tuh, gue nggak tahu ya, yang gue baca di Google sih nggak bisa sembuh. Sama seperti penyakit diabetes. Sekali lu kena diabetes itu nggak bisa sembuh kan, akan ada di diri lu, tapi lu bisa memanage supaya
bisa manajemen itu supaya nggak terlalu ribet, nggak terlalu ngusik lu gitu, betul. Jadi nomor satu yang paling dibutuhin orang bipolar itu support system dari lingkungan terdekat, dari keluarga, misalnya pacar, suami, terus komunitas-komunitas rohani itu yang sangat dibutuhkan supportnya dari si penyandang bipolar gitu. Tapi ya kebanyakan itu kita dapet stigmanya yang udah nggak enak duluan nih. Jadi kadang-kadang orang-orang bipolar ini bingung mau terbuka juga, nanti dicap negatif, dicap yang nggak enak. Tapi kalau gue pribadi ya, setiap kali gue kerja, ya udah gue cerita aja kalau gue bipolar. Jadi suatu saat orang nggak kaget kalau tiba-tiba gue lagi depresi dadakan nih, split lagi depresi, terus orang bingung nih, orang kayaknya tadi ketawa-tawa di kenapa tiba-tiba nangis gitu kan. Jadi orang tahu gitu. Gue mau tahu yang penasaran sama yang tadi lu kan ngomong 4 kali mencoba melakukan percobaan bunuh diri kan. Itu apa aja sih? Yang benar-benar sampai depresi itu maksudnya lu mencoba ngapain aja sampai 4 kali bunuh diri itu? Dan itu gara-gara apa coba? Waktu itu yang pertama itu gue lupa karena apa, tapi gue ngambil baju lengan panjang terus gue cekek gitu di leher sampai sekencang-kencangnya gitu. Itu pertama. Iya, emang dasarnya hidupnya panjang. Iya. Dan akhirnya mencekek capek sendiri gitu. Dicegah waktu itu, ada teman gue yang nyegah. Oke. Kedua? Itu pertama. Kedua, minum obat. Minum obat apa? Waktu itu minum obat penenang deh kalau nggak salah. Obat penenang itu gue minum sampai 10 butir. Tapi bukannya mati, gue malah kelaparan. Gue kayak rasanya tuh kayak kecek, apa sih ya, tenggorokan lu tuh kayak kecek, perut lu tuh sakit kayak mau muntah tapi nggak bisa muntah, terus lu lapar, dan akhirnya berujung pada pesan McD sampai 3 porsi apa waktu itu gue. Kelaparan. Coba lapar kali. Kayaknya salah tuh. Iya, terus salah. yang ketiga waktu itu waktu lagi cutting gue coba untuk nyayat nadi. Gue kalau lagi cutting itu kayak ya udah seret gitu kayak membabi buta. Bener. Ya ini teman-teman kan contoh ya, ini hanya reka adegan ya. Nggak boleh. Itu tidak diperkenankan ya. Iya. Ini sekedar sharing aja kan. Iya, sharing. Terus apa lagi? Dan yang terakhir tuh belum lama ini sih Bang, kalau nggak salah sekitar belum jalan 2 bulan, kayaknya 1,5 bulan yang lalu. Jadi waktu itu kondisinya gue berada di hubungan yang salah nih, toxic relationship. Boleh. Waktu itu orang itu memutuskan hubungan dengan gue karena alasan gue bipolar. Oke. Gitu. Jadi gue ada masalah sama dia, ribut, terus gue cutting, gue kasih unjuk nih ke dia. Nih gue cutting gitu. Nah pas gue kasih unjuk itu, akhirnya dia mutusin gue dengan alasan, gue gak kuat ngadepin sikap lu, tiap kali lu marah, lu cutting segala macam gitu. Dan itu benar-benar gue ngedownnya, sampai akhirnya gue mutusin untuk minum obat lagi. Waktu itu gue minum obat itu 8 butir. Lu tau obat antimo gak sih? Antimo mabok ya, buat mabok. Iya. Iya. Benar, itu kan ada obat tidurnya. Gue minum itu 8 butir, terus ada obat tidur yang nggak bisa gue sebutin karena nanti bisa dibeli sama orang. Iya, jangan. Itu gue minum 3 butir sama 3 tablet Panadol biru. Itu bersamaan. Sorry, gue potong. Itu lu dapet resep dari mana? Maksudnya kayak Panadol 3, ini lu kayak udah ada buku menu gitu loh. Resep otak gue aja. Oh, asal-asalan aja, yang lu mau aja gitu. Gue kira lu kayak ada buku menunya nih, tips untuk biar kenapa lu sediain obat 10 misalkan. Enggak kan? Enggak, emang waktu itu gue nyari yang ada aja gitu. Memang kebetulan ada itu, gue hajar aja semuanya. Itu gue sampai kondisi pingsan. Untungnya waktu itu teman gereja gue datang, gue lagi di kosan.
akhirnya gue dibawa ke UGD rumah sakit, terus ya ketolong lah. Gue kira di situ gue koit, sumpah, karena kondisi gue tuh kalau nggak salah minum obat itu jam 11 malam ya. Which is itu udah malam dong, dan nggak ada orang. Kosan gue juga udah portal gitu, berarti gue mikir udahlah nggak mungkin ada yang nolong juga gitu. Cuma emang gue nggak tahu pintunya lupa gue kunci nih, jadi memudahkan orang untuk itu yang terakhir yang paling fatal sih, karena waktu itu tapi nggak habis sampai situ doang nih Bang. Coba. Setelah gue overdosis itu, beberapa hari kemudian gue ngantor, justru gue dapat apa ya, respon yang tidak mengenakan lah. Ya ada yang mikir, lu cuma gara-gara putus cinta doang, kenapa lu cintai diri lu sendiri dong. Itu gue berharapnya gue dapet support nih, kan ya lu ngapain ngelakuin hal bodoh kayak gitu, padahal gue lagi dalam kondisi yang goyang nih, sebenarnya butuh support banget gitu. Keseringannya tuh kayak gitu Bang, di saat kita habis mau coba untuk bunuh diri, terus udah recovery, justru kita malah dapet penghakiman lagi yang bikin kita makin jatuhnya. Makin jatuh lagi ya. Benar. Berarti bisa dibilang kalau orang bipolar tuh ya lu jangan ngejudge dia gitu, tapi lu support aja gitu. Benar, itu yang gue juga paham bahwa masih banyak masyarakat awam yang nggak paham bipolar tuh apa sih gitu. Dan kayaknya lu ngerasa nggak sih Bang, akhir-akhir ini ya, maksudnya beberapa waktu belakangan ini orang tuh banyak ngegunain kata baper untuk nyakitin orang lain, ngerti gak sih? Paham gua. Dulu kan lu baper lu. Ya, dikit-dikit baper, padahal sih ya enggak juga gitu. Bener. Kadang kita bersembunyi di balik kata baper untuk bisa menyakiti orang lain. Ya. Itu nggak keren, coy. Asli. Kalau lu emang sadar ya. Orang bener. Yang minta maaf aja gitu loh. Ya. Bukan dengan lu aja yang baper. Lu punya hati nggak sih? Gue nggak ngerti bener-bener sama orang-orang zaman sekarang tuh, baper drama. Tapi lu nggak mikir panjang emang, bukannya gue ngejat, cuma kayak oke, lu bipolar, tapi apakah lu nggak sayang hidup lu ketika lu memutuskan lu udah drop banget, lalu udah gue mati aja? Lu nggak kemikir yang lain, entah mikir orang tersayang atau mikir keluarga ketika lu begitu? Gue rasa kalau gue dapet support yang baik, harusnya gue nggak akan ada pikiran buat bunuh diri ya.